Jadi dokter menjadi dokter itu dorongan pribadi apa dorongan satu kampung? Mereka ini sudah ikhlas, sudah rela lah tubuhnya mohon maaf dipotong-potong, dilihat untuk pendidikan. Tapi mereka maunya diperlakukan yang baik lah seperti itu. Diperlakukan yang baik. Ini kita ceritanya bedah mayat ya? Iya bedah mayat. Gitu. Aku sampai merinding loh ngobrolin penasaran. Penasaran. Iya. Saya paling sedih tuh kalau sana ngelihat karyawan kita kena serbuk sawit, Pak. Ya, serbuk sawit itu menurut saya ngeri, Pak. Dibanding dia kena luka bacok sama mungkin dia kena tusuk ya. Nah terkadang mereka tidak langsung ke klinik, mereka kucek-kucek. Nah serbuk sawit itu, Pak, kalau udah di atas 12 jam udah mulai mutih matanya. Oh secepat itu ya? Iya. Wah, mereka mengucapkan apa ya, terima kasih itu aja udah membuat saya terharu lah, senang lah. Gitu. Saya nggak butuh hal-hal yang lain lah. Saya butuh dengan ya terima kasih ya Pak. Apalagi suami bilang istri saya sudah lahiran, itu luar biasa sih. Semangat pagi teman-teman Sobat Fapa, edisi Field Cup kali ini spesial karena saya bukan saja ditemani oleh bintang tamu yang khusus hadir di sini, tapi juga host yang mendampingi juga luar biasa. Beliau memiliki segudang pengalaman. Teman-teman Sobat Fapa pasti tidak asing dengan beliau, Pak Diki Dao. Oh, ada dao. Ada daunnya itu Pak. Ada daunnya ya. Iya. Pak Diki, beliau dari Estate Departemen di Fapa. Kontribusi beliau membidangi perkebunan, terutama menjaga flow di Estate Departemen. Beliau yang pimpin. Jadi Pak Diki, terima kasih mendampingi saya pagi hari ini. Terima kasih Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Pagi Pak. Ya. Ya. Jadi tadi Bapak sempat sampaikan segudang pengalaman ya. Ya. Jadi kalau ngomong-ngomong gudang, sebetulnya kalau di kebun itu gudang itu pupuk ada berbagai jenis ukuran tuh Pak. Gudang pupuk yang kecil, ya. Gudang yang sedang, sampai gudang yang besar. Kalau kira-kira segudang pengalaman, gudang saya masih gudang yang ukuran kecil lah Pak. Masih yang kecil Pak. Gitu ya. Ya. Jadi ya itulah kelebihannya. Saya bersyukurnya ada di FAP karena di sini tuh banyak sekali gudang-gudang yang ukurannya lebih besar Pak. Ya, jadi memang dari dulu saya selalu pengen cari ilmu, belajar, pengen tahu ya belajarnya di mana ya sama orang-orang yang gudangnya lebih besar gitulah kira-kira Pak Ron. Ya, jadi gudang dan tema kita Field Cup itu sama-sama Pak Diki. Ya. Jadi harus selalu diisi. Diisi. Jadi besarkan kapasitas kita untuk menerima yang lebih besar. Betul, setuju. Ya. Nah, di episode kali ini Pak Diki kita buka dengan satu quote. Ini quote ini relevan juga dengan perbincangan kita. Dia yang memiliki kesehatan memiliki harapan. Dia yang memiliki harapan memiliki segalanya. Itu dari Thomas Carlyle, seorang filsuf dari Skotlandia. Jadi harapan dan kesehatan ini cocok bintang tamu kita penjaga harapan di penjaga harapan ya? Iya, penjaga harapan. Iya. Bukan pemberi harapan. Pemberi harapan. Apalagi yang palsu kan? Siapa beliau Pak? Kita perkenalkan Bapak Dr. Novembri. Ya. Novembri berarti beliau lahir di bulan Januari. Novembri. Iya, Januari ya Dok, betul. Januari mundur dikit. Ya. Dokter, apa kabar? Terima kasih sudah meluangkan waktu. Beliau ini teman-teman, ini dokter dari kebun, ya, kebun di Nunukan, hadir bersama kita, spesial sekali. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Roni, Pak Diki yang sudah mengundang saya untuk datang ke sini untuk berbincang-bincang perihal mungkin dokter di kebun gitu ya kan. Ya.
Jadi di kebun ini beliau salah satu dari personil medis ya, Dok ya. Dari sekian banyak beliau Chief Medical Officer kita. Bukan hanya mengobati, tetapi bertugas juga untuk promotif kesehatan. Nanti kita bincang-bincang banyak bersama Dr. Hasnover ya, Pak Diki ya. Oke, let's fill the cup. Ya, teman-teman. Selalu kita buka dengan perkenalan, Pak Diki. Betul. Dengan bintang tamu kita, Dok. Sudah berapa kali bedah mayat, Dok? Bedah mayat. Zaman kuliah langsung ngomong mayat ya. Zaman kuliah pernah. Kuliah. Ya, setelah kuliah belum pernah. Oh, dulu kuliahnya di mana, Dok? Saya kuliah di UPN Jakarta. Oke. Di daerah Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Oke. Jadi alumni dari UPN di Jakarta ya? Yes, Jakarta. Oke. Tahun berapa, Dok? Saya masuk kedokteran itu di tahun 2002 ya, Pak. 2002 ya? Ya, 2002. Tapi flashback sedikit, dokter itu lahir dan besar di mana? Oke, saya campur-campur aduk ya, Pak. Orangnya campur-campur aduk Sumatera ya. Tapi saya lahir dan besar itu di Prabu Muli. Prabu Muli itu suatu kota yang dulu agak kecil lah di Sumatera Selatan. Dari kotanya itu, dari Palembang itu lebih kurang 2 jam, Pak. Jadi saya lahir di sana, namanya Prabu Muli. Gitu. Itu kecamatan? Dulu dia masih kota administratif, Pak. Oh. Ya, kota administratif. Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan. Iya. Apa beda Sumatera Selatan sama Sumatera bagian selatan? Sumatera bagian selatan sama dulu orang nyebutnya Sumatera bagian selatan. Sumbaksel. Ya, kan? Sumbaksel. Ya. Sekarang dia sudah sendiri Sumatera Selatan gitu loh. Oh. Karena mungkin dulu Sumatera bagian selatan itu kan ada Lampung masih dulu kan, ada Bangka Belitung, makanya disebut bagian selatan. Bengkulu, mungkin kan, sekarang kan mungkin udah karena sendiri Sumatera Selatan disebut Sumatera Selatan karena sudah terpecah kan, Lampung sendiri, Bangka Belitung sendiri gitu. Jadi dari kota Prabu Muli ya? Yes, kota Prabu Muli. Lahir di sana? Lahir di situ sampai SMA? Iya, saya sampai SMA di Prabu Muli, Pak. Oke. Jadi menjadi dokter itu dorongan pribadi apa dorongan satu kampung? Saya sih, Pak, kalau Bapak tanya cita-cita awal saya bukan dokter sih, Pak, sebenarnya. Oke. Iya, tapi kok bisa jadi dokter itulah ya. Saya cita-cita awal itu pengen jadi tentara. Ya, tentara. Kenapa saya pengen jadi tentara? Karena saya tinggal itu di area asrama TNI. Walaupun kami bukan keluarga tentara, tapi berdekatan sama asrama TNI. Karena mungkin waktu kecil saya sering lihat mereka dengan disiplin kan. Apalagi kan kalau tentara di daerah itu masih disegani. Wah, saya mau jadi tentara. Betul. Kalau tinggal di dekat asrama TNI, Pak Diki, itu paling sering mendengar tembakan. Yes. Sama yel-yel satu lagi ya? Sama yel. Iya. Oh, yel mereka lari pagi, Pak. Lari pagi, ya, sambil nyanyi. Iya. Nyanyinya gimana, Pak Diki? Terpesona. Nah, gitulah kalau bilang. Biasanya ini gitu tentara kan. Gitu. Tapi dokter itu adalah salah satu cita-cita saya juga dulu, Dok. Oke. Kalau dulu masih kecil kan, kalau kita cita-cita bukan dokter, polisi, pilot gitu, tentara, presiden. pilot, itu aja kan. Presiden sama presiden satu lagi, presiden. Iya kan? Cuma 5-5-nya nggak ada yang kesampaian, Dok. Jadi dokter mau jadi TNI awalnya dulu. Yes. Jadi perubahannya itu bagaimana? Jadi dulu saya itu, Pak, sempat ikut tes Akabri ya. Akabri di tahun 2000 saya ikut tes Akabri. Ya, ternyata setelah ikut tes, saya itu terdetek kaki saya X, Pak. Tentara kan nggak boleh kakinya X. Oke. Jadi sebentar. Kita X itu berarti kakinya ya agak nempel dia, Pak. Oh, nempel. Ya, kalau yang di lutut ya. Oh, dia agak itu seperti bentuk O gitu loh. Oh, itu begini ya. Ya. Kalau X begini. Ya, agak menempel dia. Oh, gitu ya. Ada yang kakinya kayak gitu ya? Ada. Nanti bisa dimunculin di video ya.
Yang Jadi X sama yang O. X yang O Iya, bentuknya kayak ada gimana? kaki X dan O gitu. Itu namanya apa, Dok? Istilahnya apa? Ya itu bentuk kakinya bentuk kaki X dan O gitu. Oke. Kalau di tentara seperti itu gitu. Jadi karena bentuknya X, Yes, maka tidak lulus. Tidak lulus. Iya, saya Kira-kira- sampai pantauhir itu Pak. Jadi mereka bilang kaki kamu X8. Saya ingat banget X8 nggak? Oke lah. Buah. Itu kayak X8. itu Mungkin kayak nggak tahu mungkin ada tingkatannya kali ya kan waktu berarti itu ada kan. H2, ada X8, merek motor itu ya. R15, R2, X8 Mazda bukan? X8. Iya, kayaknya. Iya. Audi Pak. Audi ya. Audi ada. Nanti ada videonya juga nih. Oh. Jadi dok, setelah menjadi dokter, Yes. dokter pernah menganalisa nggak? Kenapa seorang TNI itu nggak boleh kakinya X atau O? Apa pengaruhnya ya? Oke, setelah saya pelajarin lah sekilas. Pertama gini, saya kalau lari kaki saya suka tabrakan Mbak. Oh, Iya, dulu mungkin dulu badan saya nggak semakmur inilah ya kan. Dulu masih profesional lah. Ya tapi ternyata kaki saya suka bertabrakan kalau dia lari gitu. Satu, yang kedua disampaikan bahwasanya kalau kaki X itu secara postur itu nggak bagus kelihatannya, gitu loh. I see. Kalau tentara kan harus tegap lurus gitu ya kan. Apalagi itu tentara yang bukan di bidang keilmuan. Kan tentara itu ada yang dia masuk sesuai bidang keilmuan, ada emang yang benar-benar pure harus mau jadi tentara. iya, iya. Jadi karena X itu dokter gagal. Yes, itu. Padahal sudah tahap akhir ya? Iya, Pantohir. Iya, Pantohir. Jadi waktu Pantohir, saya pernah dulu mau masuk SMA itu masuk Taruna Nusantara, TN, Pantohir juga. Ada tes buka-bukaan nggak gitu? Yes, semua. Semua Dicek, kan? Iya. Iya. Bukan Disuruh, maksudnya gimana sih? disuruh, maaf ya, disuruh Iya. nungging gitu. Iya. Oh, nungging? Iya. Dilihat apa? Hemoroid Pak, ambayan lah kalau orang bilang, orang awam bilang kan ambayan. Iya. Kalau saya udah jadi dokter saya bilangnya hemoroid gitu lah, hemoroid. Jadi berjajar begitu Pak Yes. Edi? Berjajar nungging semua. Ya nungging, suruh pegang lutut gitu kan. Diperiksa, aman. Yes. Enggak tadi Ini nggak aman. tadi Pak Roni sempat gini-gini. Oh, dicek ambeien-nya ya. Yes. Aman tuh begini, bukan begini. Oh iya. Itu di kesehatan biasanya kan mereka cek gitu loh. Oh, Cek. iya. Udah sampai tahap itu ya? Sudah Pak, sudah sampai tahap itu. Oke, akhirnya gagal. Gagal. Ya habis itu saya putuskan dulu karena di sana kan kota minyak ya, Prabu Muli ya. Oke. Ya, saya merantau ke Jogja Pak. Dulu Jogja itu kota yang paling indah lah Sampai sekarang. Iya. Ya kan sampai sekarang. Di sana saya coba masuk cari-cari kuliah. Kebetulan kan mama saya perawat ya. Oke. Mama saya sampaikan cobalah masuk kedokteran gitu. Saya bilang, aduh, pertama biaya mahal gitu kan kedokteran. Yang kedua otak saya mampu nggak ya gitu. Itu pertanyaan saya dulu gitu kan. Ya tapi setelah dijalani ya alhamdulillah sih Pak enggak gitu. Semua bisa terlewati. Oke. Jadi kembali dulu ke orang tua. Yes. Ibu itu seorang perawat. Masih aktif? Sekarang udah pensiun Pak. Sekarang sudah pensiun. Oke. Kalau ayah? Saya sebut almarhum karena beliau udah meninggal. Iya. Jadi waktu pas kita kemarin kan balik Oh, papan, benar. satu hari sebelum beliau meninggal, makanya saya nggak ikut kom. Ya kan? Betul, iya. Beliau itu seorang dulu kami kalau di sana ada namanya pembuat bibit karet Pak. Jadi batang karet itu kan di stack namanya, dimasukkan ke dalam polybag. Nanti itulah yang akan jadi batang karet lah. Oke. Ya, batang karet itu. Oke, beliau berarti punya usaha seperti itu. Yes, punya usaha seperti itu, Pak. Dan keluarga dokter, beliau ayah pengusaha dan ibu seorang perawat, menghidupi berapa anak? Kami awalnya ada 4 Pak ya, 4 bersaudara. Namun kakak saya perempuan itu meninggal. Jadi sekarang kami bertiga. Oke. Baik. Gitu. Bertiga laki-laki semua. 3 laki-laki semua Pak. Dokter anaknya? Saya berarti sekarang jadinya anak pertama. Anak pertama ya. Anak pertama. Satu-satunya dokter di keluarga. Iya, satu-satunya dokter di keluarga. Oke. Ya. Jadi dari kecil, dari lahir di Prabu Muli Prabu Muli sampai besar SMA di sana. Yes. Kemudian kuliah barulah merantau Merantau ke Jakarta. Jogja. UPN kan? Iya, dulu Jogja. Saya dulu sempat
tes geologi Pak di UPN Jogja dulu kan, karena geologi itu pamornya luar biasa gitu ya UPN. Iya, benar. Tapi dari mama saya bilang cobalah kamu tes yang kedokteran gitu. Kebetulan kan kedokteran kan nggak ada di UPN Jogja pada saat itu. Saya cari-cari ya rezekinya ketemunya di Fatmawati sana di UPN Jakarta. Pondok Labu. Gitu. Oke. Jadi tidak ada gap year ya. Gap year itu artinya dokter sempat Menganggur. iya, sebelum masuk dulu kosong dulu. Ada kosong Pak. Kosong waktu di Jogja setahun. itu? Ya setahun Oke. saya. Setahun. Baru kemudian memilih kedokteran di Kedokteran Jakarta. Jakarta. Berarti angkatan berapa dok ini, siapa tahu ada yang nonton teman-teman dari UPN kan? Saya angkatan 2002 Pak. 2002. 2002 UPN. 2002. Masuknya 2002. Iya, masuknya 2002. Oke. 2002 Oke. UPN. Iya. Saya kelas berapa itu ya 2002 ya? 2002 ya? Iya, 2002. Udah masuk kuliah dokter ya? Sudah. Oh iya. Bapak Oke. Saya kelahiran 97. 97 berarti Bapak baru 5 tahun itu ya? Baru umur 5 tahun. Iya. Ya kurang lebih 5 tahun ya. Iya. Lagi Enggak, tapi bener nggak ini 97 nih kayak gini? Kalau saya sih nggak percaya Pak ya Pak. Iya. Oke. perjalanan menjadi dokter itu berapa tahun pendidikan, Dok? Oke Pak. Saya nanti ini mau nanya Yes. bedah mayat tuh. Saya penasaran betul. Oke. Dulu Pak, jadi dokter ini kalau sekarang kan lebih mudah ya Pak. Untuk dokter dulu zaman kami masih agak sulit Pak untuk jadi dokter. Jadi dokter itu ada namanya, awalnya kita kuliah S1 dulu sampai S.Ket. S.Ket itu kita butuh waktu 4,5 tahun sampai 5 tahun untuk S.Ket. Ya kan S.Ket. Setelah S.Ket nanti kami ada sumpah wisuda S.Ket. Habis itu kami namanya koas. Oke. Koasisten lah. Oke. Koas itu lebih kurang 2 tahun. 2 tahun untuk koas gitu. Oke. Nah selesai koas baru bisa jadi dokter gitu. Oke, jadi kalau S.Ket sarjana kedokteran Yes, sarjana kedokteran. S1 itu belum boleh praktek. Belum boleh. Belum boleh. Jadi kalau berhenti sampai S.Ket, berarti dia hanya punya satu konsep kedokteran saja. Yes. Dia nggak bisa treatment. Iya, tapi stratanya itu sudah S1 itu. Sudah S1. Stratanya sudah. Boleh dipanggil dokter nggak kalau? Nggak bisa, tapi disebut dokter muda. Oh, iya, dokter muda lah dulu orang bilang kan, dokter muda. Oh, itu ya, dokter muda. Itu dokter muda. Oke, dia koas. Dia koas. Dulu dokter koasnya berarti di? Saya koas pernah di beberapa rumah sakit ya Pak. Saya tadi kan Bapak tanya bedah mayat ya. Kebetulan dulu saya koas di Cipto Pak, forensiknya. RSCM. Cipto ya RSCM. Tuh banyak tuh Bedah saya di Angkatan Laut di Minto Harjo, penyakit dalam saya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Terus saya pernah di Polri, ilmu kedokteran jiwa. Terus di Purwokerto itu di Jawa Tengah ya Pak? Iya, Jawa Tengah. Saya di Purwokerto itu setahun. Kalau dulu lama Pak jadi dokter Pak. Itu koas? Koas Pak. Koas. Oh, memang pindah-pindah begitu? Ya kebetulan kan karena kami masih belum punya rumah sakit sendiri ya pada saat itu ya. Jadi kami berpindah-pindah tempat lah untuk koas itu gitu. Oh. Jadi berapa lama dulu total koas? Dulu saya total koas lebih kurang 2 tahunan lah. 2 tahun? Di berbagai tempat tadi? Di berbagai tempat. 4 tahun ngambil S.Ket, 2 tahun koas, 6 tahun? Iya, 4 tahun setengah S.Ket kemarin. 2008 berarti dokter? Iya, saya lulusnya di 2009 pertengahan lah. Karena kami ada jedah kan. Itu lulus sampai koas itu? Sampai jadi dokter. Sampai jadi dokter? Iya, Full dokter? Full dokter. Dokter tua lah? Iya, dokter tua. Medical man. Soalnya tadi ada dokter muda ya? Iya. Dokter tua. Nah, Boleh, jadi bedah mayat pertama di mana? Bedah mayat pertama itu kami pas pada saat anatomi Pak, belajar anatomi kalau sananya di kampus itu kan ada anatomi. Enggak, ini di kampus apa waktu koas? Di kampus Pak pertama kali. Kalau mau pertama kali di kampus, di kampus itu kan Itu kita ada. waktu itu kenal nggak ini mayat siapa gitu? Oh enggak, kita tidak mengenal identitas Pak. Tapi kita sebut adalah jenazah-jenazah itu kita sebut sebagai namanya kadaver lah. Orang yang kita hormati gitu. Yang kita hormati. Jadi kalau sananya kita belah-belah gitu, kita boleh periksa itu. Tapi kita tidak boleh mencuri organ-organnya, nggak boleh. Habis periksa kita kembalikan lagi gitu. Oke. Yes. Oke. Dia bahasa Inggrisnya kadaver. Yes. Tapi teman-teman bilang kadaver. Ya kadaver. Iya, kadaver. Bahasa persahabatannya kadaver. Iya, Tapi bahasa Inggrisnya kadaver. Kadaver bahasa Inggrisnya. Kadaver ya? Kadaver. Itu memang dia mayatnya bentuknya utuh mayat orang kayak gitu? Ya orang.
Oh gitu ya? Tapi dia kan sudah di itu Pak, sudah diformalin. Formalin. Ya, sudah diformalin. Sorry ya tapi ya. Hah? Bau nggak? Kalau formalin itu nggak bau Pak, tapi menyengat ke mata itu. Oh, Si formalinnya kan? Iya formalin ya. Iya, Kalau iya. jenazahnya enggak. Iya. Itu kan jenazah kan sudah diawetkan Pak. Hmm. Sudah diawetkan jenazahnya. saya bayangkan waktu pertama itu kan namanya first time moment ya. Yes. Pertama itu ada teman-teman yang bergidik atau mual atau apa? Oh, ada Pak. Jadi kalau dulu kan saya berbicara zaman saya awal kuliah lah ya. Kita kan ada namanya dulu ospek Pak. Oh. Zaman dulu kan ada ospek kan. Selalu Dan kayaknya. senior kami itu ospeknya agak ngeri-ngeri Pak. Iya. Nggak kayak sekarang mungkin lebih mudah lah ospeknya. Iya. Dulu kami yang kedokteran itu untuk ngambil jas putih itu kami harus masuk sendiri ke dalam ruangan mayat gitu. Dalam ruangan mayat kami dan kami pun di situ disuruh berjanji lah nanti kami akan memakai jasad dari kadaver untuk ilmu pengetahuan gitu kan, dan kami akan menjaga dan menghormati seperti diri kami sendiri gitu. Ya, jadi ospek kedokteran tuh terkenal memang agak-agak bermain tepi jurang. Tapi jurang. Ya, melibatkan mayat, Yes. wangi-wangian tertentu Iya. gitu Dok ya. Karena ilmu kita emang dari situ ya Pak. Ya kan kita harus mempelajari dari situ Pak. Cuma ada pengalaman mistis nih. Pengalaman mistis Kok saya jadi ngeri ya? Alhamdulillah Ngobrolin sih. kayak Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Karena guru saya sempat sampaikan seperti ini. Mereka ini sudah ikhlas, sudah rela lah tubuhnya mohon maaf dipotong-potong, dilihat untuk pendidikan. Tapi mereka maunya diperlakukan yang baik lah seperti itu. Oke. Diperlakukan yang baik. Iya. Ini kita ceritanya bedah mayat ya. Iya, bedah mayat dulu. gitu. Karena Aku sampai merinding loh ngobrolin mayat. Penasaran. Penasaran. Iya. Mungkin nanti anak Pak Roni adalah Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, biar gak ngomong mayat lagi. Ganti. Jangan mayat lagi. Kayaknya udah terjawab penasaran saya. Iya, semuanya merinding. Bulu saya pokoknya semua bulu-bulu nih udah pada berdiri semua nih. Dokter udah menikah? Sudah Pak. Anak berapa? Saya anak alhamdulillah 2 Pak. Anak sudah 2. 2. Istri 1. Oh, 1. Insya Allah 1 lah. Satu. Iya kan. Oke. Karena istri nonton nanti nih Pak. Jadi saya harus bilang 1. Di belakang mungkin kita agak beda. Halo Bu. Istri 1, anak 2. Anak 2. Berarti semua istri sama anak keluarga ada di kebun. Yes, ada di kebun Pak. Ada di oke. kebun. Di kebun kita ya, di Iya. FAPA ya. Di FAPA di KHL Pak. Nunukan Ya, ya? Karangjuang Hijau Lestari. Ya. Jadi teman-teman sobat FAPA, FAP Agri itu punya 3 region ya Pak Diki ya. Betul. Ada di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dan juga di Riau. Pak Dokter itu mengcover semuanya, Semuanya. bukan hanya Nunukan, Dikasih kepercayaan sih Pak. Ya kan? tapi semuanya. Yes. Luar biasa beliau. CMO, Pak. CMO, apa itu? Apa tuh tadi CMO? Chief Medical Officer. Officer. Oh. Iya, iya. Iya. Pak, kepleset loh Pak. Hati-hati Chief. ngomongnya CMO loh. CMO ya? Iya. Emang kalau kepleset jadi apa? CEO nanti. Amin. Amin. Kalau Izin saya- Pak Riki. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Ini kan dokter kehidupannya pendidikan apa segala semua kan di kota. Yes. Ya, kemudian memboyong semua keluarga masuk ke kebun itu. Iya. Apa yang ada di benak dokter atau apa ungkapan dokter untuk membujuk mereka tuh mau menjalani kehidupan di kebun jauh dari hiruk pikuknya kota besar ya. Oke. Ya, hidup itu pilihan ya, Pak. Ya, Tentu, hidup ya. itu pilihan. Kita mau pilih mana gitu kan. Kenapa saya putuskan di kebun? Sebelumnya saya tidak di kebun, Pak. Saya sebelumnya sempat di rumah sakit. Saya sempat di Rumah Sakit Angkatan Darat di Ridwan Moreksa. Terus saya sempat juga beberapa di rumah sakit ibu dan anak gitu. Terus kalau saya kerja di kota gitu, di Jakarta itu apa ya? Waktu untuk keluarga itu agak sulit gitu ya. Ya kan, karena apa namanya, mungkin ya apalagi dokter umum ya Pak. Dokter umum itu ya adalah garda terdepan lah ya kan, garda terdepan. Orang weekend libur, dokter spesialisnya ya dokter umum ya yang jaga UGD gitu. Ya saya pilih kebun ini karena pertama saya suka suasana yang apa ya, yang tidak crowded gitu.
ya kan, tidak crowded. Yang kedua ya biar bisa kumpul sih Pak, quality time lah untuk sama keluarga gitu, itu sih. Oh, ya memang salah satu faktor terbesar itu crowded ya. Yes. Jakarta dan kebun jauh sekali. Iya. 5 menit di kebun perjalanan sama 5 menit di Jakarta Sudah beda ya. jauh beda. Jauh. Iya, Iya beda itu Pak. betul. Kalau orang kebun nanya, kalau ke kantor berangkat berapa lama? 1 jam lah kira-kira gitu, ya kan? Orang itu pun kaget, 1 jam katanya. Kalau 1 jam di sini itu udah nyampe ke SP katanya. Lebih Pak itu. Iya. Nyampe SP. Dok, tapi ngomong-ngomong itu apa headset? Oh ini senjata dokter Pak. Senjata dokter. Ya, kalau nggak pakai ini nggak dibilang dokter kadang-kadang orang. Oh, Pak. gitu ya? Kan? Oh. Orang kalau udah ngeliat inilah. Mungkin ini jadi dokter itu biasanya 2 aja identitasnya. Pertama ini, yang kedua adalah Snelly Pak. Snelly. Iya, Snelly jas dokter yang warna Jas dokter putih, ya. Tapi kesini-sini kan sekarang seperti tadi sebelum ini Pak Roni bilang, dokter sekarang itu lebih lebih casual gitu loh. Kadang-kadang orang kalau udah ngeliat jas putih itu sekarang banyak Pak orang yang jual-jual obat di mall-mall pun kadang-kadang pakai jas putih juga. Kadang-kadang itu Iya, klinik kecantikan pun udah pakai jas putih, tapi mereka nggak tahu menggunakan ini ya. Betul. Itu. Iya. Itulah yang Ini mahal senjata, ya. iya. Siap. Itu. Oke. Jadi dok, di FAP ini dokter di kebun sudah berapa lama dok? Saya bergabung di FAP lumayan Pak, udah dari tahun 2019 di Februari 2019, jadi udah mau 6 tahun saya. Oh. 6 tahun Pak. Jadi dari Februari 2019 itu sejak day one itu istri udah dampingin? Yes. Awalnya waktu probation Pak takut nggak lulus sih Pak. Udah pindah nggak lulus. Jadi saya bilang tunggu dulu lah karena kan ada masa percobaan. Iya, benar. Nah setelah 3 bulan. setelah 3 bulan baru saya saya boyong karena sambil ngerayu dan meyakinkan istri sih Pak untuk dibawa ke kebun. Gitu. Tapi saya ingat Pak Ron, waktu Pak dokter ini mau gabung di tempat kita. Jadi beberapa kali dokter kalau nggak salah dulu pulang pergi dari kebun ke mana dulu dok? Ke Jakarta ya? Kalteng Pak. Oh ke Kalteng ya, Iya. pulang pergi. Jadi kalau lagi perjalanan ke kebun, dokter ini selalu ngevlog Pak, betul nggak? Oh Iya kan? iya. Dulu kan masih belum banyak saingan lah Pak ya kan. Oh, gitu ya. Saya suka ngevlog lah dulu. Aku cuma mikirnya ini dokter apa vlogger? Bapak suka ngintip-ngintip ini sosial media saya ya. Tapi aktif memang media sosial aktif. Iya, Dokter iya. aktif deh. Iya, saya juga sering ngikutin beliau video-video beliau. Update-nya saya dapat first hand-nya dari beliau. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ya. Ya, tapi yang positif semua kan Pak. Nggak ada yang Oh negatif-negatif. nggak ada, Iya nggak ada. lah. Kecuali bapak salah nge-repost. Iya, Takutnya nge-repost video yang aneh-aneh kan? Enggak kan? Jadi dok, 6 tahun perjalanan di FAP, Yes. bagaimana dokter melihat efektivitas dari sisi perusahaan, terutama dari sisi policy ya, kebijakan perusahaan terkait dengan upaya promotif dan preventif Oke. di kebun gitu. Oke Pak, ini sebenarnya pertanyaan yang menurut saya oke sekali ya Pak. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa bergabung di FAP Agri ini. Ya saya sudah beberapa company Pak saya lalui. Nah kenapa saya bilang bersyukur saya bisa di FAP Agri ini, karena saya lihat dari tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini terus berkembang Pak dari segala aspek lah, dari kesejahteraan kebunnya, fasilitas-fasilitas perumahannya, kesehatannya, pendidikannya. Karena saya di sini merasa bangga karena saya ikut serta dalam perubahan, bukan orang yang merasakan perubahan yang sudah terjadi gitu. Jadi saya termasuk bersyukur lah kan bisa ikut salah satu mungkin sedikit lah, walaupun mungkin sumbangsi saya hanya sedikit gitu. Tapi saya merasakan alhamdulillah saya bisa ikut untuk perubahan. Kita di FAP Agri ini alhamdulillah sih Pak ya luar biasa. Mungkin ada beberapa company kalau sananya medical itu tidak terlalu dilihat karena support ya kan. Kalau di perusahaan kan ada support, ada produksi. Mungkin beliau ini kan kalau estate produksi lah kan. Kalau klinik ini kan kalau berpikir ngabisin uang gitu. Itu kalau awal dilihat gitu kan. Tapi saya buktikanlah sama pimpinan-pimpinan sama manajemen bahwasanya dengan adanya klinik ini ya bukan hanya untuk cuman untuk pelengkap saja gitu. Tapi bisa memberi kontribusi lebih gitu loh. Ya kan contoh menurunkan angka kesakitan ya kan
mempromosikan perihal kesehatan gitu. Ya. Jadi dokter ini tipikalnya Pak Diki, beliau ini solutif. Kadang saya pribadi melihat banyak teman-teman itu, terutama yang baru ya, ketika masuk tuh ngeluh. Waduh, banyak sekali masalah di sini. Yang inilah, yang itulah. Ketika saya ketemu yang begitu, saya bilang justru kamu di-hire untuk menghadapi masalah. Kalau kita nggak ada masalah, kamu nggak ada di sini. Iya, betul. Jadi harus bagian dari solusi, bukan bagian dari Masalah. Iya, karena saya pun punya moto hidup Pak. Ya mungkin ini orang bilang biasa aja, tapi menurut saya ini setelah saya lakukan ya alhamdulillah sangat bermanfaat. Emang hidup itu harus pandai beradaptasi sih Pak. Benar. Ya, kalau Bapak lihat di sosmed saya itu saya selalu buat gitu. Ya. Hidup harus pandai beradaptasi dimanapun kita ditempatkan ya kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Seperti apa medan, seperti apa pimpinan kita gitu. Kita harus bisa menyesuaikan lah untuk menjadi lebih baik. Apa peribahasanya itu Pak Diki? Yang mana tuh? Pandai beradaptasi. Ini Pak, besar pasak daripada tiang. Bukan. Di mana bumi dipijak di langit hiung ya. Itu tadi mau ngomong itu biasa. Kita pleset dulu. Kalau nggak gitu bukan podcast namanya. Oke, sip. Iya. Oke. Jadi perubahannya signifikan lah ya. Yes. Terasa memang. Terasa. Ya. Maksud saya begini, pertanyaannya seberapa besar support dari manajemen untuk perubahan-perubahan begini? Kalau menurut saya sangat besar sekali Pak. Saya tidak bisa berapa persenkan itu. Alhamdulillah manajemen support. Dan saya lihat sih yang penting seperti ini, apa yang sudah kami kasih gitu ya, tunjukkan dengan hasil gitu. Makanya saya selalu sampaikan sama tim saya, kita beruntung loh bisa di FAP Agri ini. Pimpinan kita support terhadap hal-hal yang medical, pokoknya yang kehidupan lah, kesehatan segala macam gitu. Supportnya sangat luar biasa. Kalau saya bilang persen mungkin lebih dari 100% kali ya. Tapi ya saya tunjukkanlah dengan bukti lah Pak, dengan bukti. Mungkin awalnya mungkin sempat agak ragu juga mungkin kan. Saya yakin mungkin awalnya kok ngajukan dulu gitu. Apalagi pertama kali kami buka klinik di TMSJ itu biayanya lumayan besar Pak, karena dimulai dari nol gitu. Betul. Benar-benar dimulai dari nol ya, kami harus beli alat gitu. Saya ingat waktu itu ada finance tanya, "Dok, ini kok tinggi ya pengeluaran kita?" Ya, Bu, itu untuk beli alat kita, alatnya emang mahal. Tapi kan kesini-sini sudah nggak lagi gitu loh. Alat berat apa Bang? Bukan, alat kesehatan. Kayak suntikan, infusan, bed gitu ya kan, meja itu kan lumayan mahal itu. Mahal itu. Kalau orang estate tuh begitu, ketika ada kata alat, mikirnya alat berat gitu. Periksa. Jadi buat teman-teman ini Dok, buat teman-teman yang merasa bahwa perkebunan itu terpencil, minim fasilitas, bisa gambarkan nggak fasilitas di perusahaan itu seperti apa, terutama fasilitas dari kesehatan? Fasilitas kesehatan di perusahaan, alhamdulillah saat ini kita di FAP Agri ya, di semua region kita sudah ada klinik. Obat-obatan kita pun sudah cukup lah, saya bilang cukup untuk mengatasi semua masalah-masalah kesehatan yang ada di perkebunan lah, ya kan, seperti itu. Namun kan itu bukan tujuan utama kami juga sih. Jadi kita harus bedakan dulu dokter yang berada di perusahaan atau di perkebunan dengan dokter yang di luar itu gitu. Karena kan kalau kita ini sebagai dokter perusahaan itu berpikir bagaimana kita meningkatkan hari efektif kerja karyawan dengan cara angka kesakitannya kita turunkan, ya kan, itu seperti itu. Beda mungkin sama teman-teman sejawat dokter di luar, mungkin semakin banyak pasien mungkin agak sedikit lebih menguntungkan lah, cuan gitu ya kan. Itu kalau kita di dalam semakin banyak pasien semakin rugi Pak. Iya, semakin rugi. Banyak yang nggak kerja kan? Banyak yang nggak kerja Pak. Sedangkan tetap dibayar. Yes. Kadang-kadang orang nggak sakit pun mengatakan dirinya sakit gitu lah kan. Kata orang-orang kebun tuh ya suka mengular-ngular lah ya. Mengular ya? Pak Diki tahu ular kan? Oh, tahu. Ular yang mana dulu ya? Mengular-ngular. Yang gini tadi. Cek ambayan. Tapi Dok, tadi dokter sempat bilang masalah hari kerja efektif. Itu kan memang sangat berpengaruh sekali ke operasional di lapangan. Mungkin ada beberapa 1-2 orang yang dia selalu dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Ya. Dan sakitnya tuh itu aja rasanya. Iya. Jadi kalau yang dokter selama ini pernah tangani di kebun,
paling banyak karyawan kita tuh sakit apa sih? Paling banyak kalau sananya di kita ISPA ya Pak, ISPA. Terus yang kedua adalah yang paling banyak adalah skeletal disease Pak. Skeletal disease itu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rongga-rongga penyangga, ya kan, seperti sakit pinggang, ya kan, sakit-sakit badan, gitu ya kan, ya sakit pundak lah segala macam. Nah itu sebenarnya berbanding lurus dengan tenaga pekerja kita yang di lapangan yang membutuhkan fisik ekstra gitu ya kan. Nah itu biasanya itu yang paling sering. Oke, saya selalu sampaikan kepada teman-teman asisten di lapangan, kalau bisa cobalah ajak dulu stretching gitu loh. Jangan kadang-kadang pagi bangun apel langsung kerja gitu ya, stretching 5 sampai 10 menit lah gitu kan, gerak-gerakan gitu. Itu sih yang paling banyak sih Pak, dua penyakit itu ya. Kalau ISPA kan itu karena juga di tempat kita itu jalan kan karena tanah ya kan, dan di kebun-kebun kita ini sekali panas gitu ya kan, debu banyak gitu ya kan. Itu dua penyakit itu sih Pak yang paling populer lah ya Pak. ISPA sama kesleo ya berarti ya, kesleo sakit pinggang. Ya itu maksudnya dalam skeletal disease lah Pak. Ya, pegel-pegel gitu. Jadi mungkin selain dokter yang diperbanyak juga tukang urut, tukang pijet kayaknya. Wah, karena laku kan tukang pijet. Oh iya benar juga ya. Tukang pijet. Iya. Yes. Di tempat kita ada nggak tukang pijet spesialis itu? Ada Pak, banyak juga tukang. Maksudnya apa ya? Banyak security ya di kebun ya? Ya di kebun juga banyak Pak, tukang pijet. Iya. Tapi saya langganan itu Pak, kalau lagi ke lapangan dinas ikut Pak DP, ya kan. Kadang kan Pak DP itu kalau jalan itu sehari mau dia 5 kilo 10 kilo. Dan itu pun bukan trek yang flat ya Dok ya. Selalu kita potong terasan, ya kan. Jadi naiklah ke bukit-bukit gitu. Pulang-pulang itu pasti badannya hancur itu. Pegel-pegel. Dia suka ngetes biasanya gitu. Siapa yang tumbang. Jadi gitu ya. Kalau udah gitu pulang barulah kita manggil tukang urut. Banyak sih di kebun banyak ya tukang urut, ya kan? Ya, jadi apa pengalaman yang so far selama 6 tahun ini dokter alami paling berkesan apa? Paling berkesan di bidang kesehatan ya. Pengalaman yang baik atau pengalaman yang buruk nih? Kita mulai dulu dari yang baik-baik dulu. Yang baik-baik dulu. Pengalaman yang baik itu Pak, saya paling kadang-kadang sedih gitu ya, sebenarnya sedih. Kalau seandainya contoh saya menolong lahiran gitu ya, nolong partus gitu ya, nolong partus, karena kan karyawan-karyawan kita ini banyak yang lahiran tuh emang di kebun gitu ya kan. Kalau seandainya habis nolong lahiran, kadang-kadang kan lahiran itu ada yang cepat, ada yang sebentar gitu ya kan, ada yang sampai 3 hari nunggu gitu ya kan. Jadi kan lahiran itu sebenarnya tidak bisa dipaksa Pak, kecuali dia disesar kan. Kalau disesar itu kan emang kalau sudah cukup bulan ya dioperasi, dibuka keluar gitu. Kadang-kadang bisa sampai 3 hari atau beberapa hari nunggu di klinik. Bukaan Nunggu bukaan ya. Dengan sabar lah saya harus dampingin mereka bersama teman-teman bidan yang ada di di kebun. Begitu sudah lahiran keluar anaknya, wah mereka mengucapkan terima kasih, itu aja udah membuat saya terharu lah, senang gitu. Saya nggak butuh hal-hal yang lain lah, saya butuh dengan terima kasih ya Pak, apalagi suami bilang istri saya sudah lahiran, itu luar biasa sih menurut saya. Dan itu pasti selalu teringat tuh seumur hidup. Yes Pak. Gratis itu semua ya Dok ya? Gratis. Full 100% garansi ya? Semua garansi gratis. Jadi kalau ada yang bermain-main bisa hubungin saya lah. Boleh. Dicatat nih ya untuk tenaga medisnya FAP ya. Itu Pak Ron, enaknya tempat kita Pak. Kesehatan ditanggung, mau ketemu dokter 5 kali sehari pun boleh ya, gratis. Asal istrinya oke. Coba di sini di Jakarta sekali ketemu aja 700.000. Bisa tepar kita. Iya. Tapi Dok, kalau kelahiran dengan satu kesulitan, itu di kebun tuh bisa handling tuh sampai seperti apa case-nya? Jadi gini Pak, kita kan untuk lahiran itu kan awalnya kita ada lakukan pemeriksaan Pak ya, baik itu fisik ataupun secara lab atau secara alat ya, kayak USG segala macam. Nah sebenarnya kita itu yang diperbolehkan ya secara regulasi atau aturan adalah persalinan normal. Persalinan normal itu tanpa indikasi. Contoh ibu ini tidak dengan panggul sempit gitu ya, satu. Terus yang kedua
ibu ini tidak dengan bayi besar gitu ya kan. Nah itu kan semua bisa diukur. Tapi ya tahu sendiri kan Pak, karyawan kita di kebun itu. Pokoknya kalau sananya istri saya sudah lahiran, dia pasrah lah. Dokter kerjakanlah biar istri saya keluar anaknya gitu. Gimana caranya gitu. Ya saya harus pandai sih Pak, harus pandai. Ya kalau sananya emang prediksi saya dan tim bidan saya ini bisa kita lahirkan secara normal ya kita akan akan kita lahirkan secara normal. Tapi kalau sananya ini contoh panggul sempit ya, CPD kan, panggulnya sempit, kita harus tetap rujuk gitu. Tapi kan ada juga karyawan kita tidak mau dirujuk walaupun perusahaan udah memberikan fasilitas kesehatan berupa BPJS. Ya kan kebetulan kan kita adalah Vaskes ya Pak, Vaskes BPJS. Jadi nggak harus pergi kemana-mana. Sebenarnya dari klinik kita bisa langsung mau rujuk kemana nih? Kita mau rujuk ke saya berbicara Kaltara ya. Kita bisa ke Nunukan, kita bisa ke Malinau, bisa ke Tarakan. Tapi kadang-kadang mereka nggak mau gitu. Ya saya berupaya beredukasi gitu, Tapi kalau seandainya mereka memang tetap nggak mau dengan alasan nanti biaya di sana, biaya makan segala macam tidak ada. Ya kalau emang mentok-mentok mereka nggak mau, ya saya akan berusaha gitu. Kalau nggak mau kita ada tanda tangan informed consent lah, penolakan bahwasanya emang dia tidak mau dirujuk. Ya. Tapi ini jarang sih kes. Kalau masalah yang dikhawatirkan biaya, sebenarnya perusahaan itu terutama FAP itu pasti akan selalu fleksibel. Iya, perusahaan yang paling baik lah pokoknya FAP ini ya. Iya. Betul. Ini bukan melebih-lebihkan, tapi memang gitu. Yes. Pak Diki kok segitu Pak? Oh enggak saya. Paling nanti gini, nanti kalau seandainya diajukan ini aturannya nggak ada, tapi ini suatu kebijakan. Iya. Terlalu banyak. Emang kadang-kadang kita terlalu bijak ya, terlalu banyak kebijaksanaan. Nanti dari HR biasanya bawa lagi ke meja saya tuh. Pak ini ada pengajuan kayak gini Pak, katanya. Udah lagi mana lagi? Humanity ya. Yang penting kan bisa dijelaskan. Betul. Ya. Bisa dijelaskan. Karena kan dan nilai kita itu integritas. Yes. Terus berkomit. Yes, komitmen. Komit sehingga hasilnya juga baik. Gitu. Ya. Berarti dokter di kebun udah penat sekali ngurusi yang namanya pasien, pasti ya kan. Kira-kira ada tipsnya nggak nih dari dokter, ya kan? Udah di kebun, dokter selalu berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan lain-lain. Ditambah lagi kondisi lokasinya dokter itu ada di kebun. Lokasinya ada di kebun. Yes. Ya, gimana cara dokter bisa menjaga kesehatan mental sama fisik dokter? Mental dan fisik, ya, menjaga ke mental dan fisik. Kalau saya kebetulan saya agak hobi saya sama olahraga. Olahraga ya. Kebetulan saya hobi olahraga. Kemarin kan Pak Diki pernah juga kan saya ajak main tenis gitu. Ada tiap kali kita kalau ke lapangan saya ke lapangan pasti ngajaknya dokter. Ayo dok kita main tenis gitu. karena yang lain gak ada yang mau. Olahraga berarti ya. Olahraga. Dan biasanya saya kalau stres kali itu saya mancing Pak. Oh mancing? Kebetulan saya hobi mancing Pak. Jadi saya kalau sananya stres saya mancing gitu. Istri tapi aman kalau sering mancing? Jadi kami punya dua hobi yang berbeda. Istri saya tuh hobinya karaoke, aerobik gitu ya. Kalau saya hobinya ya mancing, yang tenang-tenang lah gitu. Saya mencari kesendirian. Kalau istri mencari keramaian. Ya, sama main game ya, satu lagi ya dok. Iya main game. Ada Bapak PS, tahu dari mana? Ada PS di rumah. Iya, saya hobi main PS Pak. Main PS. Game apa sekarang? Biasa Pak, winning bola. Masih winning? Masih Pak. Winning Eleven, PS. PS apa itu? PS3. Oh. PS sekarang PS lah, PS 2020. PS 2024. Bukannya FIFA sekarang ya? FIFA. Ada PES, ada FIFA. Ada FIFA, ada sendiri. Gitu. Oh iya. Jago tapi Pak, jago mainnya. Jago ya? Bapak sering kalah kan sama saya kan? Sering banget. Udah belaga-belaga kan mentang-mentang dari Jakarta kan? Kayak yang paling sering main ya kan. Sampai sana main ngelawan dokter ya kan. Kalah juga di Bantai 5-0. Bapak masih ingat kekalahannya ya? Emang kekalahan tuh sering teringat lah kayaknya. Sampai sekarang dok. Ingat ya? Iya, saya tulis juga. Jadi mancing di mana kalau saya mancing di blok Pak. Di blok. Jadi kan di kebun kita itu kan banyak rendahan-rendahan lah ya Pak. Ya. Rendah-rendahan. Biasanya kita ada anak-anak parit-parit gitu kan. Ya karena target sasar saya adalah gabus Pak. Itu banyak Pak. Tapi saya tidak hobi makan gabus. Gitu. Saya hobi mancing tapi nggak hobi. Jadi kalau seandainya saya mancing dapat, kalau saya pulang ketemu pemanen atau ketemu siapa saya kasih Pak. Gitu.
Mancing itu sebenarnya bukan rasa ikannya yang kita rasakan, tapi pada saat menarik loh Pak. Wah, itu hilang semua Pak. Menarik. Yang mungkin banyak kerjaan hilang sebentar. Suasana yang dicari berarti Yes, kan. itu. Adrenalin rush. Iya. Jadi ketika tali pancing itu bergoyang, Enggak, kita casting Pak. Kalau gabus itu udah casting. Casting Kita itu? casting itu dilempar pakai mainan-mainan umpan mainan dilempar, ya ditarik-tarik. pancing-pancing lah. Ikan-ikan di kebun kita besar-besar Pak. Oh. Besar-besar. Tapi gabus. Ustaz. Gabus rata-rata gabus. Iya. Karena target sasarannya gabus kan. Nila, ikan mas gitu nggak ada. Ikan mas nggak ada Lele? Pak. Lele ada, tapi kan lele kan dia bukan pancing pakai casting. Dokter punya tempat kolam lele kalau nggak salah. Oh iya. Masih ada? Ada Pak. Masih ada ya? Ya, itu juga karena saya hobi kan. Itulah pagi-pagi bangun habis sholat subuh nyiram tanaman, ngasih makan lele. Oke. Itu enaknya jadi dokter perusahaan itu Pak. Enak kan? Nikmat apa lagi yang kau ya, yang kau dustakan kan. Jadi tidak perlu kejar oleh waktu, kemacetan. Yes. Ya. Iya. Pagi nikmat pakai sarungan Iya. gitu. Tapi jadi dokter itu juga sebenarnya kita harus fleksibel juga Pak. Mohon maaf kita lagi tidur nyenyak Pak. Ini HP saya ini selalu di samping kalau tempat tidur lah ya, di samping meja itu harus standby Pak. Nggak boleh karena harus, silent. ya karena saya harus terima konsul. Kadang-kadang kalau seandainya saya lagi ngantuk sekali kelewatan, nah itu yang agak sedikit jadi masalah terkadang. Tapi alhamdulillah sih jauh ini enggak lah. Ya, tadi dokter cerita pengalaman yang enak-enak baiknya. Yang enggak enaknya belum cerita. Kalau di bidang kesehatan ya Pak. Nah, ada pengalaman yang nggak enak itu adalah pada teman-teman atau karyawan-karyawan kita yang mengalami kecelakaan kerja. Ya dalam hal ini saya paling sedih itu kalau seandainya ngelihat karyawan kita kena serbuk sawit Pak. Ya, serbuk sawit itu menurut saya ngeri Pak, dibanding dia kena luka bacok, luka bacok sama mungkin dia kena tusuk ya. Serbuk sawit itu lebih ngeri. Jadi serbuk sawit ini banyak dialami oleh para pemanen. Pemanen. Jadi mereka memanen buah itu ke atas gitu. Ke ya. atas. Jadi serbuk sawit serbuk dari buah. jantannya biasanya dia jatuh ke itu, kena apa namanya yang hitam-hitam ya, korneanya kita itu. Nah terkadang mereka tidak langsung ke klinik, mereka kucek-kucek. Nah serbuk sawit itu Pak, kalau udah di atas 12 jam udah mulai mutih matanya. Oh, secepat itu ya? Iya. Nah, kemarin saya kan kita kan ada apa namanya riset kan Pak di kebun. Saya tanya sama Pak Rian, kenapa? Katanya media mata kita ini salah satu media yang bagus untuk apa namanya bisa tumbuh itu, apa namanya keluar akar dari serbuk sawitnya itu. Keluar akar. Iya. Berarti bisa muncul kentosan dari Nggak sampai gitu Pak, sebelum keluar kentosan sudah kita bersihkan. Cuma gini, sebetulnya kan memang pemanen kita di lapangan Pak Ron, semua sudah pasti selalu pakai safety-nya ya kan. Ada helm, ada kacamata. Iya. Terkadang hal-hal yang seperti dokter tadi cerita itu mungkin pas mereka lagi istirahat, kacamata dilepas, mereka lagi mau nengok nih mana nih ada buah matang atau tidak. Biasanya kayak gitu kan ya dok. Ya, bisa seperti itu atau dari orangnya juga kadang-kadang. Dari orangnya ya, sendiri. kadang-kadang kita sudah siapkan kacamata tapi kadang mereka merasa tidak nyaman segala macam gitu. Tapi kesini-sini sudah mulai sadar sih Pak. Kadang-kadang kita sudah Karena udah banyak diingatkan. Iya. Ya, harus dipaksa gitu Pak. Iya, memang. Terkadang safety itu emang harus kita paksa gitu ya. Tunggu kejadian baru itu. Jadi sebentar. Jadi serbuk sawit itu masuk ke mata. Yes, jatuh. Dan mereka membiarkan itu, hanya menganggap ini Hal gangguan biasa, Yes. kucek-kucek. Iya. Kita pun mungkin kalau kelilipan tuh kucek-kucek. Iya. Dan dibiarkan semalaman 12 jam itu udah langsung Iya. terus putih dia. Secara medis itu gimana? Kita kalau misalnya alhamdulillah kita alat-alatnya sudah mulai kita lengkapin ya Pak. Kayak kita punya irigasi ya kan, apa namanya obat-obatan bisu untuk mata kita keluarkan itu bisa. Selagi dia tidak lebih dari 12 jam lah. Tapi kalau udah di atas itu susah Pak. Nggak kembali deh. Beberapa kadang kita mohon maaf ya sampai nggak bisa lihat, sampai buta. Permanen ya? Permanen. Iya, permanen. Karena dia abses ya Pak. Oke. Di matanya. Itu sih yang kadang-kadang yang pengalaman yang menurut saya apa ya, nggak mengenakan, kasihan gitu masalahnya. Cuma memang kadang mereka tuh nggak tahu tuh waktu dia kelilipan nih ini Kayak serbuk biasa. sawit atau bukan kan gitu kan dok. Iya. Makanya menurut mereka ya udahlah kelilipan biasa mungkin kan mikirnya. Nah, terus kadang-kadang kan digucek-gucek itu kan semakin tertancap dia. Betul. Iya makanya. Itu. Ketemu istrinya cuma ditiup-tiup lagi. Iya, Nah gitu. kayak zaman kita kecil lah, kelilipan ditiup gitu kan. Istri itu biasanya gitu. Iya, Pak. iya.
Dok, ada nggak pengalaman dokter case itu yang menurut dokter itu sepele tapi fatal? Sepele tapi fatal Iya. pengalaman. Ini sebenarnya sepele banget, tapi fatal sebenarnya gitu. Ya itu Pak, termasuk kena serbuk sawit itu kalau menurut saya kan kalau orang bilang kan sepele kan, tapi itu fatal akibatnya. Itu salah satunya lah. Itu salah satu. Salah satunya. Oke. Iya. Ya. Oke, Dok. Kita udah banyak tadi cerita di awal, belum apa-apa udah cerita bedah mayat, ya kan? Udah cerita bedah mayat, terus tadi kita cerita fasilitas perusahaan, udah banyak lah dokter sharing-sharing tentang profesionalitas dokter di lapangan. Sebenarnya saya mau tanya satu hal, Dok. Dokter pernah dengar ada fenomena namanya terminal lucidity? Oke, jadi sebelumnya ya biar saya kasih gambaran dulu ya, nanti bisa dimunculin di video kita. Jadi saya artikan dulu, terminal lucidity adalah fenomena membaiknya ingatan dan kesehatan seseorang itu yang secara tidak terduga saat sebelum meninggal. Yes. Jadi banyak memang orang-orang yang sebelum dia meninggal jalak 2 hari, 3 hari, 5 hari, tiba-tiba dia sehat. Tadinya sakit parah tuh, dia sehat. Nah, Sehat, makannya banyak, Ya. itu nafsu. Yes. Nah, ada komentar dari dokter terkait fenomena ini? Ya, fenomena lucidity itu sebenarnya itu bukan penyakit ya Pak, bukan penyakit. Sampai sekarang pun di dunia kedokteran itu belum bisa dijelaskan secara secara pasti. Jadi fenomena ini adalah lucidity itu pada saat dia ada sakit kronis Pak. Contoh mungkin dia ada kanker otak atau segala macam, dia sempat penurunan kesadaran, atau dia kena stroke, atau dia ada cedera kepala atau segala macam, atau pasien-pasien Alzheimer gitu ya. Dia dalam waktu mungkin hitungan jam atau beberapa hari dia sempat ingat lagi semua ingatannya. Tapi cuman sesaat gitu ya. Cuman cuman sesaat. Emang fenomena ini saat ini sedang sedang lagi banyak dibicarakan orang ya. Lagi Pak. tren banget. Ya, namun kemarin saya baca itu mungkin 300 itu ada 1 orang yang mengalami hal seperti itu. Secara medis, kalau saya pun ada baca beberapa jurnal itu ada semacam di otak kita itu ada saraf, ya kan? Saraf yang pada saat kita mau mungkin mau off lah ya, mau meninggal itu dia tertrigger Pak, tertrigger untuk merefresh sesaat. Ya, mengingat. Jadi mungkin yang dulu Alzheimer dia sempat ingat, dulu pernah kejadian mungkin beberapa tahun atau beberapa bahkan puluh tahun yang lalu dia sempat ingat. Tapi itu cuman sesaat. Sesaat aja. Ya, sesaat. Jadi Dan tidak keluarga yang mendampingi itu sangat awal senang gitu. Senang. Alhamdulillah sudah sehat. Tapi sebenarnya itu terminal terakhirnya lah. Yes. Sebenarnya ya. Makanya namanya terminal. Iya kan? Ya, terminal lucidity. Ya, terminal lucidity ya seperti itu. Mungkin itulah salah satu cara sang pencipta kayak Pak ya, untuk mengingatkan kita sebelum kita bertemu sama yang di atas gitu. Seperti itu Pak. Sebenarnya kalau seandainya mohon maaf ya, di Muslim pun Nabi Muhammad pun mengalami hal seperti itu dulu. Sempat waktu sakit, beliau sakit sempat sembuh sebentar dan lalu beliau meninggal. Itu pun pernah. Saya pernah baca bukunya seperti itu. Ya. Dan juga itu inilah kehebatan pencipta itu dalam memberikan rezeki. Jadi mungkin itu tahap-tahap akhir rezeki itu disempurnakan. Jadi ada kisah juga dia waktu tahap-tahap terakhir itu pengen es krim. Pengen sekali es krim. Nah, mungkin itulah rezeki dia yang belum tertunai. Es krim itu. Jadi begitu habis makan es krim lewat. Selesai. Karena dia tidak lama Pak. Kalau yang saya baca itu dia hitungan jam. Kalau hari itu mungkin 3 hari sudah. 3 hari gitu. Nah, kalau waktu kecil kan kadang-kadang yang orang tua dulu lihat kalau seandainya orang yang biasanya pelit tiba-tiba jadi baik gitu kan. Hati-hati nih tanda-tanda nih. Gitu ya. Berarti agak ngeri juga ya kalau tiba-tiba kita berubah ya. Itu cerita dulu Pak. Tapi di film-film yang medis itu saya beberapa kali skin itulah. Tapi tadi 1 banding 300. Ya, sekitar 1 banding 300. Tapi fenomena ini wajar ya, sering ditemukan gitu kan. Iya, sering ditemukan. Ditemukan. Oke. Menarik. Oke, dokter,
Ini kita masuk ke segmen berikutnya ya, Pak Diki ya. Ya. Segmen mitos atau fakta. Versi Asnover. Iya. Mitos atau fakta? Nah, iya. Quick. Oke, yang pertama Pak Roni silahkan. Oke, Dok, mitos atau fakta bekerja di perkebunan membuat orang lebih sehat karena terpapar matahari, tidak ada polusi. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, Kenapa? mitos ya. Iya. Kenapa? Kenapa? Ditanya kenapa? Iya, Oh, harus iya. menjelaskan. Jadi Malah kalau dokter yang nanya. Oh, iya takut. Jadi gini, kalau sarannya tergantung pola hidup sih Pak. Jadi tidak semua ya oke lah secara fisik pekerja kita di lapangan itu oke Pak. Ya. Apa namanya banyak bergerak segala macam. Tapi kalau pola hidupnya nggak bagus juga nggak. Ya. Ini nggak bagus juga. ini kita bicara in general ya, tidak general. case by case ya. Oke. Ya itu seperti itu. Jadi kalau Tidak juga ya. ya tidak juga Pak. Tidak selamanya orang yang kerja di sawit itu sehat gitu, enggak juga. Enggak. Ya, apalagi tadi dokter bilang ISPA itu tinggi Yes. gitu. Iya. Ya kadang-kadang mungkin gini lah, kita bekerja di lapangan di sawit di blok kita jalan-jalan tapi di rumah makannya banyak, konsumsi gulanya berlebih, ya kan? Nah, itu. Sama aja. Iya. Tapi apakah dia bisa membuat sehat dengan pekerjaan di kebun? Bisa. Ya. Seperti itu. Sip. Lanjut Oke. Pak Diki. Yang kedua dok, mitos atau fakta? Minum air kelapa dapat menggantikan cairan tubuh lebih cepat daripada air putih, air mineral. Betul? Mitos atau fakta? Fakta menurut saya Pak. Fakta ya? Karena dia lebih mudah diserap di dalam tubuh Pak. Air kelapa itu. Oke. Ya kan, kalau kita lihat ada beberapa produk-produk yang itu kan tujuannya itu dia lebih cepat diserap Pak. Apa namanya? Elektrolit. Elektrolit, Ya. cairan Oh. lebih cepat diserap. Karena lebih cepat diserapnya Diserap, itu iya. ya? Oke. Iya. Lanjut Pak Roni. Yang ketiga. 3 Dok. Mitos atau fakta luka kecil di tempat kerja bisa dibiarkan tanpa pengobatan karena akan sembuh dengan sendirinya. Mitos. Oh, jadi Tergantung lagi Pak. Luka kecil kalau dia kena DM, ada penyakit gula, DM itu diabetes mellitus. Oke. Iya. Jadi kalau sananya luka kecil Pak, kalau kita biarkan, kalau sananya dia infeksi, dia nggak akan menutup sendiri. Iya kan? Apalagi kan kalau kita udah usia dewasa ini Pak, jaringan itu agak lama dia untuk tumbuhnya. Beda kalau sana, coba kita lihat kalau sana kita masih bayi atau kecil lah ya, kita luka, itu pasti penyembuhannya cepat Pak. Dan dia jaringan parut atau psikiatrik yang bekas-bekas luka pun itu dia tidak terlalu tampak. Tapi kalau sudah kita mulai dewasa, ada luka kecil aja itu agak lambat dia. Jadi harus dibersihkan sih kalau menurut saya. Jadi luka kecil dalam sama luka kecil tipis itu resikonya mana yang besar? Sebenarnya semua luka yang terbuka itu berisiko Pak, karena dia terpapar dengan udara luar ya. Itu berisiko untuk infeksi Pak. Oh. Ya. Jadi nggak benar tuh luka kecil harus segera ditangani. Luka kecil harus segera ditangani, harus dibersihkan, minimal dibersihkan. Dibersihkan. Jadi dibersihkan itu yang paling simple. Itu bagaimana Dok? Kalau tidak ada, kita nih misalnya tidak ada peralatan medis atau jauh dari fasilitas kesehatan, bagaimana? Ya kita bersihkan aja Pak, pakai air yang bersih. Air bersih mengalir ya? Air mengalir, pakai air bersih, atau kalau mau maaf ada tisu kita bersihkan pakai itu lebih oke sih dibanding dia dibiarkan gitu. Kalau sama air kelapa? Tadi air kelapa ya. Air bersih ya, yang penting air bersih mengalir. Air bersih. Okay. Ya dilap lah. Kalau kita di kedokteran kan pakai NaCl biasanya kan untuk itu ya kan. Kalau ini pakai air. Tapi biasanya ada luka itu ditiup tuh. Itu mitos apa fakta itu? Itu beda bidang Pak. Oh beda bidang. Biasanya ditiup-tiup. Iya gitu kan. Mungkin ada bidangnya sendiri kali. Sama istrinya nggak? Sama istrinya. Oke, Pak Dok. Lanjut lagi. Mitos atau fakta? Karena sedikit-sedikit orang lapangan itu selalu udah ngopi belum. Kira-kira betul nggak sih mitos atau fakta? Mengkonsumsi banyak kopi dapat membantu tetap terjaga dan fokus saat bekerja di perkebunan. Fakta. Iya. Karena saya mengalami sendiri itu. Karena dokter juga pecinta kopi. Yes. Robusta, Arabica. Ya.
Saya semua kopi saya suka Pak. Semua kopi. Iya. Kapal api. Ya semua lah. Sebut merek. Nanti bayar ya. Ya karena Fakta ya? Ya fakta. Kenapa Pak? Fakta. Karena kopi itu bisa memacu adrenalin kita Pak. Adrenalin. Ya untuk semangat gitu. Pantes saya minum kopi Iya. selalu deg-degan Pak Ron. Nah, Pasti deg-degan emang kayak gitu ya. Ya, contoh gini Pak. Dulu saya Pak, zaman saya Bapak minumnya sama Pak DP sih. Iya sih. Iya itu juga. takut suruh bayar gitu. Oh gitu ya. Dia menyebabkan adrenalin. Yes. Jadi dari kandungan kafeinnya. Yes, dari Betul ya? kafeinnya. Oh. Ya, dia jadi orang akan lebih semangat. Saya kalau nggak ngopi Pak, emosi saya labil Pak. Oke. Yes. Oh gitu. Ya saya kalau nggak ngopi. Tapi sekarang mungkin karena udah usia kan Pak, saya ngopi tidak semaniak dulu lah. Dulu saya ngopi mungkin sehari bisa 3-4 kali Pak. Jadi ini ngopi dengan black coffee apa Nah, saya paling suka kopi hitam. tanpa Saya gula? nggak suka pakai, mohon maaf, ada cappuccino segala macam. Saya tidak. Malah nggak suka? Ya nggak suka saya. Oh. Sekarang saya paling saya campur full cream sedikit karena lambung saya kan tidak kuat karena asam gitu ya. Iya, iya. Minimal ada sedikit lah. Full cream ya? Iya. Itu pakai gula atau no sugar? Enggak. Sugar Enggak. pasti. Iya. Dokter nggak konsumsi gula ya? Konsumsi tapi kan dikit. terbatas Oh. gitu. Oke. Harus memberikan contoh. Contoh edukasi yang baik lah kan. Saya 2 bulan terakhir ini udah nggak pernah lagi minum gula. Minum gula ya. Iya. Jadi Ya diganti aja dok. Pak Ron pakai gula-gula kayak Tropicana. Oh. Istri soalnya suka cerai kok. Yes. Berarti sayang Pak. Jadi Kalau nggak sayang dikasih terus Bapak. nggak jadi. Ya 2 bulan ini saya udah nggak konsumsi gula. Alhamdulillah udah ditambah sama apa namanya treadmill. Ya 3 kilo nggak kemana sih, Dok. Lumayan, Pak Ron. ya 3 betul, kilo. betul. Semangat Pak. Lanjutkan Pak. Gorengan gitu kan. Iya. Tapi dokter merokok. Saya alhamdulillah nggak Pak. Saya tidak ngerokok. Tapi Biasanya kafein kan kawinnya sama nikotin yes. tuh. Tapi saya tidak Pak. Enggak ya? Saya tidak ngerokok. Oke. Saya ngopi. Ya. Oke, Dok. Mitos atau fakta penyebab orang sakit panas dalam, atau disebut sakit apa enggak ini, tapi panas dalam itu karena banyak mengkonsumsi goreng-gorengan, makanan berminyak, minum es, itu mitos atau apa? Fakta Pak. Fakta begitu. Fakta, iya. Panas dalam itu kan kalau orang tahu Panas dalam tuh penyakit apa simptom? simptom, itu simptom Pak, simptom. Jadi nggak ada di namanya di dunia kedokteran panas dalam tuh nggak ada. Ya mungkin orang bilang kalau panas dalam itu kayak radang lah ya Pak, radang di tenggorokan, ada faringitis, ada tonsilitis, ada banyak lah radang-radang di tenggorokan. Biasanya kalau seandainya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak, itu dia merangsang Pak, merangsang kelenjar-kelenjar yang ada di tenggorokan ini untuk membesar. Itu yang menyebabkan orang panas dalam. Di kedokteran nggak ada panas di dalam, nggak ada. Gak ada nama penyakitnya ya? Nggak ada panas dalam, nggak ada. Biasanya kan panas dalam abis itu flu bawaannya kan, sakit Nggak ada. tenggorokan. Adanya penyakit dalam ada kalau di kedokteran. Oh ya pasti. Kalau panas dalam nggak ada Pak. Oke. Nggak ada. Iya. Sariawan itu termasuk panas dalam. Sariawan termasuk panas dalam. Iya. Kalau di kita kan namanya stomatitis Pak. Stomatitis itu penyebabnya sebenarnya itu jamur Pak. Sariawan itu jamur. Sariawan jamur. Yes. Sariawan itu penyebabnya. Saya lagi sariawan sih emang. Yes. Berarti jamuran mulut saya. Enggak, itu memang ada jamurnya. Bener jamur Pak. Kita kalau sananya orang-orang yang stomatitis atau sariawan, kita gunakan obatannya obat-obat kandistatin, golongan-golongan golongan anti jamur Pak. Gitu. Kalau dulu kan kita adalah salah satu obat dulu yang sariawan pakai obat ini langsung hilang gitu ya kan. Itu kan sebenarnya sekarang kan udah nggak boleh lagi obat itu. Ya, karena dia hanya mengeringkan bagian atasnya saja, di bawahnya dia tidak kering. Oh, yang ada al-alnya itu. Iya, ada al-alnya. Ada Iya, il-ilnya juga. Iya. Oh, bukan. Ada al sama il. Sekarang kayaknya sudah nggak ada kayak produknya kayaknya. Iya, udah ditarik. Udah ditarik, yes. Kan keras banget tuh. Yes. Dia sekali dikasih, ada lagi yang kasihan ya, mohon maaf, waktu itu pernah ada salah satu karyawan kita pakai itu untuk membersihkan area sensitif ya. Itu kan perih itu. Ngapain dia? Kok pakai itu? Iya, jadi jamuran Pak. Ya. Kalau misalnya hygiene bagi wanita yang kurang bagus, sering keputihan itu kan penyebabnya adalah jamur. Flor albus itu adalah jamur Pak.
Dia treatment sendiri pakai itu. Nah, kadang-kadang ada beberapa teman-teman sejawat kami itu masih pakai itu. Karena cesplang sih, Pak. Iya. Cesplang dikasih itu perih, Pak. Setelah dilakukan penelitian ternyata dia tidak menyembuhkan sampai dalam, tapi dia hanya menekrotikkan atau mematikan apa jaringan-jaringan yang di atasnya saja, di bawahnya dia tetap basah. Yang tampak permukaan dia mati. Iya. Tapi dalamnya masih basah. Pak Diki ngeliat basah-basah udah nggak deh apa tuh masalahnya. Ya, agak sensitif. Udah traveling deh. Becek. Oke, Dok. Lagi, Dok. Terakhir ya. Yes. Mitos atau fakta? Makan makanan yang mengandung coklat itu dia bisa menyebabkan jerawat. Kalau dari saya belum tahu pasti, Pak ya. Takut salah saya jawab ya. Oke. Kalau dari saya sih kayaknya itu mitos, Pak. Mitos ya. Mitos. Jadi bukan penyebab utama satu-satunya. Jadi jerawat itu kalau menurut saya adalah kita kan ada kelenjar sebum namanya, kelenjar lemak ya. Kelenjar sebum atau kelenjar lemak yang ada di permukaan wajah itu dia tertutup, Pak. Itu sih penyebab dia jerawat. Lebih ke ini sih, Pak, kalau menurut saya dari hygiene Ya, muka gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia pembersih tapi jerawatnya banyak, ada juga gitu. Hormonal berpengaruh juga ke hormonal. Tapi kalau makan kacang itu benar nggak? Makan kacang bisa jerawatan, saya belum tahu pasti ya, Pak. Tapi kalau kacang itu kan tinggi purin ya, Pak ya. Tinggi purin. Kalau berbanding sama gout arthritis atau nyeri-nyeri tulang itu berpengaruh karena dia tinggi. Tapi kalau ke jerawat saya belum. Takutnya saya salah, Pak, sama nanti diproses saya sama dokter spesialis kulit, Pak. Tapi kan udah disclaimer di awal. Menurut saya. Menurut dokter Asnopper. Oke, teman-teman sejawat. Jadi kalau saya agak salah itu menurut saya ya. Udah disclaimer di awal. Iya. Baik, dokter. Ini pertanyaan kita sebut pertanyaan tangguh. Oke. Dokter tangguh. Ini case itu. Coba bayangkan, Dok. Ini apa yang harus dilakukan? Ada seorang pemanen kelapa sawit ya. Yes. Dia ada di tengah-tengah blok. Yes. Bersama istrinya. Yes. Kalau di kita kan itu couple ya. Couple. Suami dan istri. Family couple. Di tengah-tengah blok kemudian tidak ada sinyal. Yang ini juga tipikal di perkebunan sawit. Ada spot-spot tertentu itu tidak ada sinyal. Lagi panen di siang hari. Kemudian tiba-tiba suaminya digigit ular. Tidak ada sinyal, tidak ada apa-apa. Mereka kebetulan lagi di tengah-tengah blok, lagi mandornya juga lagi jauh. Kira-kira pada saat seperti itu apa yang harus dilakukan? Oke. Untuk kejadian-kejadian gigitan ular atau hewan-hewan berbisa, kita pun sudah siapkan mandor-mandor asisten sebelum mereka ke lapangan. Jauh, Dok. Ya. Mandor udah nggak ada lagi di situ. Ya, ini saya sampaikan sedikit dulu, Pak ya. Jadi kan sebelum mereka ke lapangan biasanya kita sudah kasih kegawatan daruratan lah, terutama untuk gigitan ular atau hewan berbisa. Nah, kalau seandainya kita lagi di blok atau di lapangan gitu, ada tergigit ular atau hewan berbisa, apa yang bisa kita lakukan? Itu kan maksudnya kan, apa yang bisa kita lakukan ya? Dalam hal ini mungkin istrinya atau sama dia gitu kan. Yang pertama yang kita lakukan, yang penting jangan panik, Pak. Itu yang paling utama. Ya. Tapi gigit ular sih, maksudnya jangan panik ya. Yang pertama jangan panik. Santai aja. Karena semakin kita panik, Pak, hormon kita akan meningkat, adrenalin kita akan meningkat. Libido lain ya. Beda, Pak. Itu yang gini-gini tadi. Tambahin. Nah, jadi kalau sarannya pertama jangan panik. Yang kedua, kalau sarannya ada gigitan ular, kita kalau ada kain itu kita ikat, Pak. Tapi ikatnya dari bawah ke atas. Dari bawah. Ya, jadi saya ambil contoh lah, Pak. Kalau seandainya kita digigitnya di sini ya. Kalau secara medis dia harus dari bawah dulu, dari bawah ke atas sampai lebih kurang 3 atau 2 cm di atasnya baru kita ikat. Itu penanganan pertama. Dari tempat digigit ular. Jadi bagian bawah dulu. Ya, bagian bawah dulu. Ada penjelasan di situ? Nah, ini penjelasannya adalah tujuannya untuk menahan agar bisa ini tidak cepat sebar luas. Ya kan, kalau secara gravitasi kan di bawah kan lebih cepat ya, lebih turun ya. Nah, maka diikat ya kan. Nah, sekarang tidak disarankan lagi untuk gigitan ular itu
diisap nggak bisa lagi. Dulu kan dihisap kan Pak, Iya. dihisap dikeluarkan. Sekarang tidak disarankan Atau lagi. dilukain kayak gitu enggak? Dibeset-beset kan. Sekarang tidak lagi Pak. Nggak boleh begitu. Sekarang dicuci air tidak boleh, dicuci pakai sabun tidak boleh, dihisap tidak boleh. Nah kalau dihisap itu kita tidak jamin 100% orang yang menghisap itu giginya tidak berlubang. Oh. Ya, pada saat kita isap bisa ular, kalau seandainya ada gigi kita berlubang itu bisa terinfeksi, kita ikut terinfeksi. Satu. Nah, kalau dicuci sekarang tidak disarankan lagi karena ada beberapa bisa ular itu dia bisa bereaksi dengan air. Oh, Ya, memperparah dia. Ya, tujuannya jadi gini. Ular itu pun tidak semua ular tuh berbisa. Walaupun di kebun-kebun kita kan banyak Ular. ular dan ini ular bener enggak? Banyak kobra lah ya kan. Di kebun kita kan banyak Iya. kobra Pak. Ya, kayaknya hampir di perkebunan sawit Iya, itu paling banyak ular kobra. Kobra. Nah, itu cara penanganannya seperti itu. Tapi kan biasanya kan mandor itu keliling Pak. Keliling. Jadi kalau sananya seperti itu, istrinya harus panggil bantuan dulu Pak. Harus panggil bantuan itu. Tenangkan suaminya, kamu tunggu di sini, saya panggil dulu mandor. Nah biasanya mandor nanti akan menghubungi asisten. Kalau sananya memang bisa jalan, pasien ini ya dibawa ke klinik. Dan alhamdulillah kita semua klinik itu kita sudah punya sabu Pak. Bukan sabu-sabu. Sabu? Ya, sabu itu anti bisa ular. Oh. Bukan sabu-sabu. Jadi saya sudah sampaikan ke semua tim saya, semua klinik Namanya memang sabu. sabu. Anti bisa Kepanjang. ular. Serum anti bisa ular. Oh, serum anti bisa ular. Sabu. Sabu. Jadi kalau Pak dikidat itu kok mahal sekali nih. Nah, itu sabu Pak. Setiap pagi saya nyabu. Sarapan bubur kan. Sarapan bubur. Jadi kita alhamdulillah semua kebun kita ada Udah punya Sabu tadi. Ya? Sabu. Oh, tapi sabu saya dengar itu serum bisa ular itu tergantung ularnya ya. Yes, Jadi kalau gini. kobra ya sabunnya Ya, kobra. dia ada jenis-jenisnya, tapi kita beli yang general. Oh. Ya, jadi emang sebenarnya kita harus tahu nih gigitan seandainya ular kobra kah dia ataukah ular yang lain itu sebenarnya harus dibedakan. Ya. Ya. Tapi sejauh selama ini saya di kebun Pak, sama tidak ada kita sampai merujuk. Ya kan? Tapi sering nggak kejadian gitu? Alhamdulillah jarang sih Pak. Jarang. Tapi pernah. Pernah, tapi jarang. Pernah tapi jarang gitu. Semua klinik sudah dan teman-teman perawat bidan tuh sudah saya kasih dasar-dasarnya bagaimana untuk menangani gigitan ular dan hewan berbisa gitu. Ya. Saya pernah ikut training itu Pak Diki, Dok. Yes. Ini mungkin bisa diluruskan atau Iya. mungkin. Ketika terkena gigitan ular, trainernya bilang, lihat dulu Jenis ularnya. jenis ularnya. Yes. Perhatikan dia ularnya seperti apa. Jadi penanganan lanjutannya bisa lebih tepat Yes. gitu loh. Jadi kalau ular kobra atau ular yang warna-warni, Yes. dia terkait dengan sabunya itu Iya, tadi ya. Tapi kita general Pak. Jadi kita sabu kita yang ada di kebun itu kita siapkan yang general. Ya. Ya pun jadi gini, tidak semua juga kadang-kadang orang yang digigit ular itu langsung terkontaminasi dengan bisanya. Kita ngeliat dari gejalanya juga Pak. Ya pertama gejala-gejala kalau sananya dia digigit ular berbisa, ya kan. Nah kan ular itu dia bisanya itu bersifat koagulasi Pak, membuat darah kita jadi beku. Menggumpal. Iya, menggumpal. Menggumpal. Itu kan nah biasanya ada tanda-tandanya. Tanda-tanda awal orang yang digigit ular dan dia bisanya sudah masuk ke dalam tubuh itu pertama adalah pandangannya agak kabur. Nah, kabur. Yang kedua kalau makin parah dia mimisan. Oh, Nah, itu stage makanya kita kalau sananya orang datang ke klinik, oh saya digigit ular, kami nggak langsung suntikan, Pak. Oh. Ya, kami tidak langsung suntikan karena lumayan Pak. Kita kan minimal harus 2 kita gunakan. Satu bis sabu itu harganya 1,5 jutaan. Hah? Iya, mahal Pak. Satu serum itu? Satu serum Pak. Satu botol. Iya, satu serum atau satu treatment. Ya, isi sekitar 5 cc, 3 cc lah. 3 3 cc nggak sampai. Ya, itu dia kita kasih minimal 2 kita. Tapi kan kita observasi dulu Pak. Kita lihat, kita tanya ke pasien. Biasanya kadang-kadang kalau sananya pasien ini kan kalau dia panik, ini digigit ular, harus saya nggak tahu ular apa. Pokoknya saya digigit ular, warnanya hitam, inilah. Karena tidak semua ular itu berbisa Pak. Ya kan? Nah, kita observasi Pak. Ya, observasi kita lihat. Biasanya itu saya minta per 5 menit dicek apakah ada mata kabur gitu.
ada pendarahan, mimisan segala macam. Kalau sananya sudah lebih dari 1 jam, 2 jam itu udah aman. Kita hanya observasi saja, nggak harus kita masukkan. Tapi kalau dia bilang, aduh kepala saya pusing kok saya agak kabur ya melihat, langsung kita suntikkan. Itu. Iya, iya. Tunggu mimisan berarti ya. Bukan tunggu mimisan Pak, gejala awalnya. Gejala awalnya kan Mimisan. kabur dulu. Ya. Kabur dulu Nah, yang lanjutnya adalah mimisan. Ya, mimisan. Oke. Iya, oke. Lanjut yang kedua. Seorang penyemprot lagi bawa cap semprot. Hari itu sedang melakukan aplikasi herbisida, artinya tukang tus dia lagi nyemprot nih. Oke. Ya kan? Kemudian dia kan selalu bawa racunnya, Dok. Oke. Ya kan? Tiba-tiba racunnya tumpah, mungkin entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kena di celananya basah, pasti kan kecampuran sama keringat tuh. Apa yang bisa dilakukan dalam kondisi yang seperti itu? Oke, kita kan pakai racun ya Pak. Racun kita itu yang di sana kita ada kromosom, ya itu termasuk golongan-golongan organofosfor namanya. Organofosfat itu termasuk kayak sejenis-jenis baygon segala macam. Nah kalau sananya kita ada orang yang terkena racun, biasanya dia ngangkat ini, tumpah itu, dia Ya. masuk ke selangkangan. Betul. Itu panas Pak. Betul. Ya panas. Pertama yang kita lakukan adalah menyiram dengan air mengalir minimal 10 sampai 20 menit. Kita siram pakai apa namanya? Air bersih lah ya? Ya, air bersih lah. Ya. Bisa mungkin kalau sananya emang botol air minum nggak cukup atau sananya air lain nggak ada, ya sudah mau nggak mau pakai air itu Pak. Ya, Air yang ada di Jadi dia mengalir ke celana, celana. Disiram Pak. dibuka dulu berarti ya. Ya celana. dibuka Pak. Ya nggak mungkin. Dibuka, Ya. terus disiram dengan air mengalir. Dengan air mengalir. Itu penanganannya. Yang paling pertama itu. Ya itu penanganan pertamanya adalah itu disiram pakai air mengalir. Habis itu mereka ke klinik baru kita tangani. Karena itu panas Pak. Panas. Ya, panas. Apalagi kayak Gramoxone. Iya. Ya, Iya. ya. Organofosfor itu panas Pak. Kalau Pernah melihat kejadian begitu nggak, Dok? sering Ya. Sering Pak kejadian itu. Tiba-tiba udah mohon maaf udah melepuh di sini-sininya. Nah, terkadang itu dia pada saat kejadian itu tidak aman-aman saja gitu. Malamnya mulai panas dia, Pak. Malamnya mulai panas, besoknya baru dia ngelepuh-ngelepuh. Oh, Pak, banyak kejadian kayak mungkin dibanding gigit ular ini lebih banyak. Iya, iya. Ya. Dia melepuh melihat di daerah privasi dia juga takut. Mungkin malu ke klinik gitu kan. Jadi mungkin ditahannya juga berhari-hari. Kejadian lah. Karena kena racun itu termasuk salah satu luka bakar. Jadi luka bakar itu bukan hanya kena api aja, Pak. Itu termasuk luka bakar juga. Jadi luka bakar yang disebabkan oleh bahan kimia, chemical. Itu termasuk luka bakar. Ya Bapak bayangin lah, gimana kalau kita luka bakar. Betul. Apalagi kalau kena organ sensitif kan, wah luar biasa Pak. Betul. Itu. Banyak sekali saraf mati tuh Pak Diki. Iya. Saraf yang mana itu? Itu biasanya tidak sampai saraf Pak dia. Dia hanya bagian luarnya aja ya. Ya biasanya hanya dermis, epidermis sampai situ aja sih Pak. Ya, jadi jangan takut. Nggak akan nyebar. Ya, nanti jangan sampai gara-gara gitu kan. Kena itu nggak bisa berdiri kepalanya, maksudnya kepalanya nggak bisa ngelihat. Enggak. Itu semua tergantung pancingan. Yes. Kepala apa dulu? Kepalanya biar nggak bisa dibahas. Oke, sip. Oke. Jadi sekali lagi penanganannya kalau begitu itu disiram dengan air mengalir. Yes, air mengalir dan Pak. segera ke Klinik Pak. Ke klinik. Gitu. Penanganan. Temuin bidan apa dokter? Biasanya ada perawat, pokoknya perawat jadi dia tangguh lah, tenaga medis di klinik itu sudah tangguh. Baik. Banyak insight informasi yang kita juga baru tahu tuh Pak Diki. Dokter bisa berikan ya pada episode kali ini. Teman-teman, kami yakin juga pasti banyak informasi yang teman-teman baru dengar. Semoga itu bermanfaat. Kita sampai di sesi akhir dari perbincangan kita bersama Dr. Asnover, dan sampai jumpa teman-teman di episode menarik berikutnya di Feel the Cup because I know You know. the world.